Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Mulyana Arbusalah pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu cabang iman, yaitu iman bil qalbi. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik memahami pengertian iman berdasarkan hati. Kemudian peserta didik menjelaskan cabang iman berdasarkan hati, dan selanjutnya adalah peserta didik dapat mengaplikasikan iman berdasarkan hati dalam kehidupan sehari-hari. Iman berdasarkan hati adalah keyakinan yang kuat dan teguh terhadap kebenaran ajaran Islam yang bersumber dari hati, sebagaimana dicontohkan pada kisah Siti Masyitah, seorang tukang sisir di keluarga Firaun. Agar lebih dipahami, silakan dengarkan kisah berikut ini. Kisah Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun adalah salah satu cerita yang mengandung banyak hikmah tentang keberanian, keteguhan iman, dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan sejarah ini, kita dapat menemukan sosok-sosok yang teguh dalam mempertahankan keyakinannya meskipun berada dalam situasi yang penuh bahaya. Salah satunya adalah Masitoh, seorang wanita yang tidak hanya setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga berani mempertaruhkan segalanya demi imannya. Meskipun ia hidup di tengah-tengah istana Fir'aun yang penuh kekejaman. Kisah ini akan membawa kita menyelami bagaimana Masitoh tetap teguh di jalan kebenaran dan menjadi teladan bagi kita semua. Di tengah pemerintahan Fir'aun yang dikenal zalim dan kejam, setiap rakyatnya tidak hanya diwajibkan untuk mengakui Fir'aun sebagai raja, tetapi juga harus menerima dan menyembahnya sebagai Tuhan. Fir'aun menuntut kepatuhan mutlak dari seluruh rakyatnya, tanpa pengecualian. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk menyampaikan kebenaran dan membebaskan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun. Di antara orang-orang yang diam-diam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada masa itu, ada seorang wanita bernama Masitoh, yang meskipun berada di dalam lingkungan istana Fir'aun, tetap setia kepada ajaran Nabi Musa alaihissalam. Masitoh adalah pelayan setia di istana, dan dia bertugas sebagai tukang sisir putri Fir'aun. Masitoh tinggal di istana kerajaan bersama 4 orang anaknya yang masih kecil-kecil. Bahkan ketika itu, anaknya yang paling kecil ini masih bayi dan masih menyusu kepada ibunya. Masitoh ini diberikan tempat yang layak di dalam istananya Fir'aun karena dia ini yang bertugas untuk mengurus putri-putrinya Fir'aun. Meskipun hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan Fir'aun yang menindas, Masitoh tetap teguh dalam imannya, menjadikan dirinya sebagai salah satu pengikut setia Nabi Musa yang berani mempertaruhkan segalanya demi keyakinannya. Pada suatu hari, ketika Masitoh sedang menjalankan tugasnya menyisir rambut salah satu putri Fir'aun, tanpa sengaja sisir yang dipegangnya terjatuh. Saat Masitoh mengambil kembali sisir tersebut, ia mengucapkan Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ucapan ini mengejutkan putri Fir'aun, yang kemudian bertanya dengan penuh penasaran, "Apakah yang kau maksud dengan Allah itu adalah ayahku?" Masitoh dengan tenang menjawab, "Bukan. Allah yang kumaksud adalah Tuhanku, Tuhanmu, dan juga Tuhan ayahmu." Mendengar jawaban ini, putri Fir'aun menjadi marah. Dalam kemarahan, ia memukul Masitoh hingga terjatuh. Ia pun segera mengancam Masitoh dengan berkata bahwa ia akan mengadukan hal ini kepada ayahnya, yaitu Fir'aun. Sebetulnya, Masitoh sudah sejak lama menyimpan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hatinya. Ia memilih untuk menyembunyikan keyakinannya karena khawatir jika Fir'aun mengetahuinya, bukan hanya nyawanya sendiri yang terancam, tetapi juga keluarganya. Meskipun ia mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam, Masitoh terpaksa hidup dalam bayang-bayang ketakutan akan siksaan Fir'aun yang kejam. Putri Fir'aun segera mengadukan kejadian tersebut kepada ayahnya, Raja Mesir yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan dan mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyembahnya. Mendengar aduan itu, Fir'aun menjadi sangat murka. Bagaimana mungkin ada seseorang yang berani menyembah Tuhan selain dirinya? Dan yang lebih mengejutkan lagi, orang tersebut adalah salah satu dari orang-orang terdekat yang tinggal di istana,
Fir'aun kemudian memerintahkan agar Masitoh dipanggil ke hadapannya. Dengan nada penuh amarah, ia bertanya kepada Masitoh, "Apakah benar kau menyembah Tuhannya Musa?" Masitoh dengan penuh keyakinan mengakui bahwa ia memang menyembah Allah, Tuhan yang juga disembah oleh Nabi Musa. Mendengar pengakuan ini, Fir'aun mengancamnya dengan hukuman berat. Ia berkata bahwa jika Masitoh tidak mau meninggalkan kepercayaannya dan kembali menyembahnya, maka ia akan dijebloskan ke dalam penjara. Namun, Masitoh tetap teguh pada pendiriannya. Meski diancam dengan penjara dan siksaan, ia tetap berpegang teguh pada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, Fir'aun memerintahkan agar Masitoh dimasukkan ke dalam penjara. Di sana ia disiksa dan dipaksa untuk meninggalkan keyakinannya. Namun, siksaan itu justru memperkuat imannya. Masitoh tetap setia kepada Allah, semakin yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, meskipun harus menghadapi penderitaan yang begitu berat. Suatu hari, Masitoh dikeluarkan dari penjara dan dibawa ke hadapan Fir'aun. Fir'aun dengan amarah yang masih membara, kembali menuntut Masitoh untuk meninggalkan imannya dan kembali menyembah dirinya sebagai Tuhan. Namun, sekali lagi, Masitoh dengan tegas menolak untuk murtad. Fir'aun, dalam upaya untuk menekan Masitoh lebih jauh, memerintahkan agar keempat anaknya dibawa ke hadapannya. Anak-anak Masitoh yang masih kecil dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi, termasuk seorang bayi, dipanggil. Masitoh segera menggendong bayinya dan merangkul ketiga anaknya yang lain dengan erat. Anak sulung Masitoh, dengan wajah bingung dan cemas, bertanya, "Ibu, apa yang sedang terjadi? Kenapa kita di sini?" Masitoh hanya terdiam. Hatinya terasa berat. Tak tahu harus menjelaskan apa kepada anak-anaknya. Situasi semakin menegangkan ketika Fir'aun memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan sebuah wajan besar. Wajan itu diisi penuh dengan minyak dan diletakkan di atas api yang menyala-nyala. Minyak dalam wajan mulai mendidih, mengeluarkan bunyi letupan-letupan yang mengerikan. Fir'aun lalu berkata kepada Masitoh dengan nada mengancam, "Jika kau tetap tidak mau menyembahku, aku akan melemparkan semua anak-anakmu termasuk dirimu ke dalam wajan ini." Meskipun dihadapkan dengan ancaman yang begitu mengerikan, Masitoh tetap tak tergoyahkan. Iman yang kokoh dalam hatinya membuatnya bertahan, meski harus menghadapi konsekuensi yang paling menakutkan sekalipun. Pengawal kerajaan segera mendekati anak sulung Masitoh dan dengan kasar membawanya pergi. Anak itu menangis histeris, memanggil ibunya dengan suara yang penuh ketakutan. Namun, tanpa ampun, anak itu dilemparkan ke dalam wajan yang berisi minyak panas mendidih. Masitoh hanya bisa menyaksikan dengan mata berkaca-kaca ketika tubuh anaknya meronta-ronta di dalam minyak panas. Hingga akhirnya, tubuh mungil itu tak lagi bergerak. Dan Masitoh melihat bagaimana daging anaknya terkelupas dari tulangnya, hancur oleh panas yang luar biasa. Hati Masitoh seolah terkoyak. Tak ada derita yang lebih menyakitkan bagi seorang ibu daripada melihat anaknya tewas dengan cara yang begitu kejam. Fir'aun melihat penderitaan Masitoh, kembali menawarkan pilihan yang sama, meninggalkan keyakinannya atau menghadapi kehilangan berikutnya. Namun Masitoh tetap teguh. Imannya tidak goyah, meski harus membayar harga yang begitu mahal. Kemudian dengan kejam, pengawal kerajaan mengambil anak keduanya. Seperti sebelumnya, anak itu dilemparkan ke dalam wajan yang sama, dan Masitoh menyaksikan penderitaan yang tak tertahankan itu untuk kedua kalinya. Tak lama, anak ketiganya pun mengikuti nasib yang sama, tewas di depan mata ibunya. Kini, hanya tersisa bayi kecil yang masih berada dalam dekapan Masitoh, yang masih menyusu pada ibunya, tak menyadari kengerian yang terjadi di sekelilingnya. Pengawal Fir'aun dengan kasar merebut bayi kecil itu dari pelukan Masitoh. Fir'aun sekali lagi menawarkan pilihan yang sama, meninggalkan imannya atau kehilangan anak terakhirnya. Dalam momen itu, hati Masitoh hampir hancur. Ia mulai merasakan keraguan yang mendalam. Hatinya bimbang antara keimanan dan naluri seorang ibu yang tak tega melihat bayinya yang tak berdosa mengalami nasib yang sama. Sebagai anak bungsu, bayi itu memiliki tempat istimewa di hati Masitoh. Perasaan sayang dan iba memenuhi benaknya,
membuatnya hampir saja menyerah dan meninggalkan imannya demi menyelamatkan nyawa anaknya. Namun di saat-saat genting itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya dengan mengaruniakan sebuah keajaiban. Tiba-tiba, bayi itu berbicara, menyuarakan kata-kata yang menenangkan ibunya. Bayi itu mengingatkan Masyitoh akan janji Allah dan menguatkan hatinya untuk tetap teguh dalam iman. Mendengar suara bayinya, yang seharusnya belum bisa berbicara, Masyitoh merasa keimanannya kembali menguat. Masyitoh pun bangkit dari keraguannya. Ia kembali berdiri dengan tegar menolak untuk murtad meskipun hampir saja sebelumnya ia tergelincir. Keajaiban itu mengukuhkan imannya, membuatnya semakin teguh dalam pendiriannya untuk tetap setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayi itu akhirnya dilemparkan ke dalam wajan berisi minyak panas, dan Masyitoh hanya bisa menyaksikan dengan air mata yang tak terbendung. Bayi yang begitu ia cintai meninggal dengan cara yang begitu tragis. Setelah bayinya wafat, kini giliran Masyitoh yang akan menghadapi nasib yang sama. Dengan langkah penuh kepasrahan, Masyitoh mendekati wajan itu. Ia sudah siap untuk mati bersama anak-anaknya yang telah lebih dulu pergi. Sebelum ajal menjemput, Masyitoh menyampaikan wasiat terakhir kepada Fir'aun. Ia berkata, "Jika aku telah mati, aku mohon kumpulkan seluruh tulang-tulang anakku dan tulangku, bungkuslah dengan satu kain, dan kuburkan kami bersama dalam satu liang kubur." Fir'aun menyetujui permintaan terakhir Masyitoh, dan begitu Masyitoh dilemparkan ke dalam wajan, ia wafat dalam keadaan husnul khotimah, mempertahankan keimanannya hingga akhir hayat. Demikianlah kisah seorang wanita mulia yang namanya diabadikan oleh malaikat Jibril, seorang ibu yang rela mengorbankan segalanya demi keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini membawa hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Anak-anak ibu yang hebat, perlu untuk diketahui bahwa cabang iman berdasarkan hati diantaranya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu keyakinan yang kuat dan teguh terhadap kebenaran dan keesaan Allah, sebagaimana dicontohkan oleh Siti Masyitoh yang tetap teguh pendiriannya dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun dirinya dan keluarganya menjadi tebusan atas keimanannya. Cabang iman berdasarkan hati lainnya adalah iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Iman bil qalbi ini dapat dibuktikan dengan mengakui keberadaan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan amal dan perbuatan yang baik dengan hati yang tulus dan ikhlas. Ciri-ciri seseorang memiliki iman di dalam hatinya adalah sebagaimana telah dicontohkan oleh Siti Masyitoh yang memiliki keyakinan kuat dan teguh di dalam hati terhadap kebenaran akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun fungsi dari iman bil qalbi adalah menguatkan keyakinan terhadap kebenaran ajaran Islam, menghasilkan amal yang baik dan membawa keselamatan di dunia dan di akhirat. Agar iman dalam hati ini terjaga, maka hal-hal yang perlu dilakukan adalah membaca Al-Quran dan memahami maknanya, mengikuti pengajian dan ceramah tentang Islam, melaksanakan amal yang baik dan perbuatan yang soleh. Hal yang perlu dilakukan lainnya adalah menghormati dan menghargai nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersyukur atas nikmat yang diberikan, menggunakan nikmat yang diberikan untuk kebaikan, dan berbagi nikmat yang diberikan dengan orang lain. Selanjutnya, hal yang dapat kita lakukan adalah menghadapi cobaan dengan sabar dan tawakal, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melaksanakan amal yang baik agar memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghindari perbuatan yang dilarang, serta mengembangkan sifat-sifat yang baik. Anak-anak ibu yang hebat, tibalah kita pada sebuah kesimpulan bahwa dengan mengaplikasikan iman bil qalbi dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapatkan pahala dan keselamatan di dunia dan akhirat. Sekian untuk pembelajaran hari ini, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.